Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Monika. Saya dari kelas Malam Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan fungsi manajemen pengawasan. Di dalam suatu organisasi perusahaan swasta maupun instansi pemerintah membutuhkan manajemen pengawasan yang baik pada pegawainya demi menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan karyawan melakukan kecurangan. Pertama, menilai peraturan tidak adil baginya. Kedua, merasa tidak puas dengan hak yang didapatkan. Ketiga, mengemban tugas dan kewajiban melebihi batas kemampuannya. Keempat, merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Yang kelima, merasa bosan dengan pekerjaannya. Jadi, untuk mengantisipasi, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pegawai ketika bekerja dan berkomitmen bersama untuk mewujudkan suasana kerja yang bahagia. Mengapa ya perlu dilakukan pengawasan? Jadi, pentingnya pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam usaha, karena kita harus memastikan dapat terselesaikan dengan apa yang kita inginkan. Ingat, pemimpin yang baik dilihat dari seberapa ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Pengawasan melekat atau waskat. Tujuannya adalah 1. Mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal. Ketiga, mengamankan aset negara. Dan yang keempat, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, apa ya tujuan dan manfaat pengawasan? Sesuai dengan konsep manajemen yang isinya proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan atau pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, apa saja langkah-langkah melakukan pengawasan? Yang pertama, menetapkan standar, yaitu dengan mengukur atau menilai pelaksanaan hasil pekerjaan dari pejabat atau pekerja untuk melakukan pengukuran hasil yang mempunyai alat pengukur standar. Yang kedua, pengukuran kegiatan dapat dilakukan dengan cara yang tepat, harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berapa kali, how often, pelaksanaan setiap hari, setiap bulan, dan sebagainya. Yang kedua, dalam bentuk apa, what form, pengukuran yang dilakukan dengan laporan tertulis, inspeksi visual, dan melalui telepon. Yang ketiga, siapa, who, siapa yang terlibat pengukuran, yaitu manajer, kepala bagian, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka harus dilakukan tindakan berupa yang pertama, mengubah standar yang semula terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, mengubah pengukuran kegiatan inspeksi yang terlalu sering atau kurang. Yang ketiga, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu tadi adalah presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.